Ada sukacita, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur dan saya juga bersyukur. Kita semua bersyukur. Kita masih hidup ya. Kita hari ini saya akan bawakan tentang hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak karena sebab kita peka akan suara Tuhan. Peka rohani kita akan suara Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau saya awali dengan cerita waktu murid-murid Yesus lupa membawa roti. Waktu di dalam perahu cuma bawa roti satu. Lalu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakan kita tidak punya roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka bincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperkatakan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham? Belum jugakah kamu mengerti? Kamu mempunyai mata, tapi kamu tidak melihat. Kamu punya telinga, tapi kamu tidak mendengar. Tidakkah kamu ingat waktu Tuhan memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh dengan potongan-potongan roti yang kau kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kau kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu Yesus berkata, masih belumkah kamu mengerti bahwa manusia bukan hidup oleh roti, tetapi oleh firman Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kerajaan Allah itu soal damai, sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Kita harus memikirkan bukan hanya perkara di dunia. Perkara di dunia itu hanya sementara. Tapi kita harus memikirkan perkara yang kekal. Perkara yang kekal yang harus kita pikirkan. Asal kita dengar baik-baik akan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka tidak ada orang miskin lagi di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusaka. Kalau kita berbakti kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, sehingga ada nyanyian, berbakti, 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 soal utama, haleluya. Tuhan memberkati
rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Puji Tuhan, kita percaya janji Tuhan. Jadi kita berbakti hari ini. Ada janji Tuhan karena ibadah ini mengandung janji. Untuk hidup ini kita dijamin. Saya mau tanya, tadi ada yang kesukaannya makan apa? Ya betul. Tapi apakah manusia cuma hidup karena roti? No. Manusia hidup karena firman Tuhan yang membawa kita hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, marilah kita belajar hidup peka akan rohani kita lebih dari segalanya. Karena kalau kita mengerti perkara rohani, perkara jasmani itu akan mengikuti kita. Amin. Puji Tuhan. Peka terhadap apa? Yang pertama, peka terhadap kehadiran Allah. Peka terhadap kehadiran Allah. Saudara, ada loh orang ibadah itu pulang berkata kepada temannya, tadi enggak ada hadirat Tuhan ya. Tadi saya enggak rasakan sesuatu, enggak bergetar-getar. Berarti mereka enggak peka akan kehadiran Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Tadi hadirat Tuhan sungguh ada di tempat ini. Amin. Tadi nyanyian tadi apa? Yang terakhir tadi itu? Yahweh, Adonai, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Ubah, Kau hadir di sini. Saya percaya kalau Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang mengalami masalah, surat-surat Tuhan memberikan jalan keluar. Persoalanmu kecil karena kita punya Tuhan yang besar, luar biasa. Saudara, saya bersyukur tadi pagi saya ikut ibadah di villa. Pak Lukas katakan, puji Tuhan waktu dapat gedung PMC 2 untuk izin renovasi aja diurus itu berbulan-bulan ya. Padahal dapat gedungnya tahun yang lalu ya. Hampir setahun dipimpong sana, dipimpong sini. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Jadi suratnya izin untuk renovasi sudah di tangan PMC Philadelphia. Ini satu bukti doa kita sudah dijawab Tuhan. Amin. Kita buka Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Ada janji Tuhan dikatakan, kita baca sama-sama ayat ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Di depan siapa? Depan kita.
Dia sendiri akan menyertai, sebut nama saudara, Enggawati. Tuhan tidak akan membiarkan Enggawati dan tidak akan meninggalkan Enggawati. Jangan takut dan janganlah patah hati. Jadi tidak ada orang yang patah hati, tidak ada orang yang tawar hati lagi. Tapi percaya Tuhan ada di depan kita. Tuhan itu maha hadir. Kehadiran Tuhan harus kita rasakan, harus kita, bukan hanya kita rasakan, kita nikmati kehadirannya ada dalam hidup kita. Seperti kalau nyanyi memuji Tuhan, nyanyi dengan segenap hati. Seolah-olah Tuhan ada di depan kita. Dia senang dipuji, dia suka dipuji. Sebab itu pujilah Tuhan. Hai semua yang bernafas. Siapa yang di sini bernafas? Harus memuji Tuhan dengan sukacita. Tadi pujian katakan, oh giranglah. Kita harus bergirang, bersukacita. Karena apa? Ada janji Tuhan. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku, seperti Tuhan menyertai Musa. Demikian Tuhan akan menyertai engkau, Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, kita peka akan kehadiran Allah. Jadi datang ibadah harus mendapatkan sesuatu. Dapat Tuhan Yesus, bawa pulang Tuhan Yesus hadir. Jadi Tuhan juga hadirkan dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu sehari-hari. Yang kedua, kita harus peka terhadap kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Kita harus peka terhadap kehendak Allah. Buka Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, yuk kita baca sama-sama lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita barui budi kita, itu kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengerti kehendak Allah sehingga kita bisa membedakan. Oh ini warna merah, ini warna putih. Kita harus tahu merah putih bendera Indonesia. Nah, maksud saya mengerti kehendak Allah itu kita harus peka. Kalau Tuhan tidak suka ya jangan dilakukan. Ya, pernah saudara merasakan ada sesuatu, mau lakukan sesuatu gitu, terus ada suara, jangan, aku tidak suka. Tuhan tidak suka. Jadi kita tahu itu kehendak Tuhan atau bukan, kita akan rasakan karena Roh Kudus itu bisa berbicara. Percaya enggak Roh Kudus bisa berbicara? Dan kita harus dengar suaranya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Loh, itu dengar. Kita harus buka telinga rohani kita. Tahu dan peka akan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Contohnya apa? Kehendak Allah. Kita buka ya. Matius 5 ayat 48.
Matius 5 ayat 48. Tahu-tahu muncul ini. Ayo, apa kehendak Allah? Ini salah satu kehendak Allah. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sebut nama saudara. Karena itu haruslah Enggawati sempurna. Ayo sebut nama saudara. Mau sempurna? Ya, ayo sebut yang keras namanya. Karena itu haruslah sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Nah, ini kan banyak pertanyaan, bagaimana kita bisa sempurna? Kita manusia berdosa kok sempurna seperti Bapak di sorga. Ya, dikatakan di ayat 44. Ini salah satu contoh firman Tuhan. Dikatakan ayat 44. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Jadi kita harus mengasihi apa? Musuh. Kalau Taurat katakan bencilah musuh, gigi ganti gigi, betul? Perjanjian lama kan gitu. Hukum Taurat, betul? Tapi di perjanjian baru itu hukum kasih. Hukum kasih. Hukum kasih. Kasihlah musuhmu. Orang bencekno, orang nyakiti, orang yang menganiaya. Kita harus mengasihi. Mana bisa. Ngelihat mukanya saja. Langsung wajah berubah. Loh betul enggak? Tapi kalau kita tahu kehendak Bapa, kehendak Allah, kita belajar mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiayai kamu. Saudara, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya mau cerita, mau saksi. Pada tahun 2019 saya itu sakit, panas dingin. Itu kurang lebih berapa minggu. Akhirnya saya ke dokter, ini enggak betul, jawabannya salah diagnosa. Terakhir pada minggu ketiga saya dibawa anak saya, dokter di Surabaya. Langsung dokter ini tahu, oh kena penyakit ini, ayo langsung enggak usah pulang. Padahal saya enggak bawa baju, enggak usah pulang. Langsung ngamar. Ternyata saya sakit sampai opname semingguan. Di saat sakit itu, semua orang kalau mengalami masalah mulai tanya sama Tuhan toh. Saya juga tanya sama Tuhan. Tuhan, salahku apa Tuhan? Loh betul enggak? Jujur. Pasti. Aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh. Tapi salahku apa kok aku bisa dapat penyakit ini? Ternyata saya infeksi saluran kencing karena suka ngempet ke kamar mandi. Itu salah satu kata dokter. Tapi sebetulnya bukan itu. Saya tanya sama Roh Kudus jawab. Kamu benci sama seorang. Kaget saya. Saya enggak benci loh Tuhan, saya enggak benci. Kamu enggak benci. Kamu katakan
orang itu kok sampai hati ya berbuat gitu sama saya. Orang itu kok sampai hati berbuat itu sama saya. Bahasa Prancisnya, kok sampai mentolo. Ngerti mentolo? Sampai hati berbuat itu kepada saya. Karena ada sesuatu hal yang saya hadapi, ya. Sampai hati orang itu. Sama-sama pendeta, sama-sama anak Tuhan. Loh, itu ngomel dalam hati. Itu jadi penyakit. Enggak benci, tapi ngomel. Sama aja, sami mawon padha wae, kata Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Ya, saya sadar di mana kesalahan saya tahu kehendak Tuhan, saya tahu juga itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Akhirnya saya mulai sadar, saya mulai cabut perkataan saya. Tuhan ampuni saya cabut perkataan saya, meskipun di dalam hati katakan gini, aku cabut dalam nama Yesus. Keluar dari hidupku dan jangan pernah kembali lagi. Dan aku lepaskan roh kesembuhan ya Tuhan. Aku bisa mengampuni. Berkatono si A itu Tuhan, berkatono Tuhan. Aku berdoa berkatono orang itu Tuhan, berkatono. Loh, ngomong gitu aja loh. Langsung besok wes sembuh. Boleh pulang dari rumah sakit. Loh itu. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita tahu peka akan kehendak Tuhan. Jadi mulut kita, perkataan kita ini harus benar-benar iya, katakan iya. Enggak, katakan enggak. Kita enggak main-main. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ini cuma mengasihi musuh loh. Betul? Belum ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul enggak? Loh, ini pelajaran kita harus tahu peka akan kehendak Allah. Kenapa 46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan disiksa, Tuhan diludahi, Tuhan dipukul, Tuhan diejek, Tuhan disalibkan, Tuhan ditelanjangi. Betul? Apa saat terakhir Tuhan katakan? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kita harus peka akan kehendak Bapa. Jadi saudara, kita harus peka akan kehadiran Allah. Kita juga harus peka akan kehendak Allah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita peka akan kehadiran Allah, kita peka terhadap kehendak Allah, kita juga peka terhadap peringatan Allah. Peringatan Allah itu sebelum kejadian. Pernah enggak saudara diperingati sama Tuhan? Jujur, siapa yang pernah ngalami?
belum ada kejadian yang sesungguhnya musibah yang terjadi, kita diperingati dulu. Jangan baru masuk di dalam angan-angan, di rencana. Siapa yang diperingati oleh Tuhan? Jadi kita harus peka akan suara Tuhan. Kalau Tuhan katakan hari ini bertobat, jangan keraskan hatimu. Ya jangan keraskan hatimu. Ya Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh. Karena apa? Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tekuk. Dikatakan di dalam 2 Tawari 36 ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan. Kita baca sama-sama. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali, berulang-ulang mengirimkan pesan melalui utus-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. 16. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ngeri ya orang kalau tidak peka akan peringatan Tuhan. Apalagi pesan Tuhan tentang firman Tuhan. Kita harus dengar. Bukan hanya dengar. Dengar itu informasi, betul? Setelah dengar informasi, kita harus renungkan. Merenungkan, memahami itu berarti dimasukkan di mana? Di hati dan dipikir. Iya ya, firman Tuhan katakan ini, iya ya, benar, aku enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jadi kita harus merenungkan. Jangan firman Tuhan didengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Mending keluar telinga kiri. Kalau keluar masuk telinga kanan, keluar lagi. No. Menolak firman. Berarti tidak akan peringatan Allah. Oke, saya percaya BMC New York orang yang peka diingatkan Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Kita harus apa? Kok enggak ada yang jawab? Di sini ada orang atau tidak? Hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ini satu perintah. Kalau perintah itu wajib dilakukan enggak? Wajib. Ya, seperti saudara, dia pergi sikat gigi enggak? Sikat gigi itu wajib atau? Kadang-kadang kalau ingat aku sikat gigi. Betul? Betul. Hari Minggu, harinya Tuhan. Kita harus kemana? Ke gereja. Jangan kita melupakan Tuhan. Harinya Tuhan. Kita sudah diberi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat.
Hari Sabtu kita bekerja mencari uang. Hari Minggu kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan suka dipuji, suka disembah. Kenapa saya ini kalau memuji Tuhan, saya selalu membayangkan Tuhan ada di depan kita. Dan kita memuji dengan segenap hati. Itu saudara pulang dengan hati yang sukacita luar biasa. Pernah rasakan? Sungguh-sungguh ya, mulai hari ini kalau kita ngerti, jangan keraskan hati. Nyanyinya jangan ada yang tak tepuk tangan, tapi semangat. Yesus itu sahabat kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Apalagi di saat kita ibadah, Tuhan itu melihat apa yang kau perbuat. Jadi kita harus mengerti dan peka akan peringatan-peringatan Tuhan. Jangan sampai mengolok-ngolok utusan Allah, bahkan menghina firman Tuhan. Sorry, kalau Tuhan sampai murka, resiko ditanggung si pengolok. Betul? Jadi kita harus belajar, jangan keraskan hati. Karena apa? Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kalau saudara berharap pada Tuhan. Tapi kalau harap sama pendeta pasti kecewa. Harap sama manusia pasti kecewa. Harap sama suami sama istri pasti kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan yang keempat, peka terhadap sesama manusia. Peka terhadap sesama manusia. Kalau di dalam Matius pasal 25 dikatakan ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi talenta 2, ada yang diberi talenta 1, yang 5 segera menjalankan talenta itu. Segera pergi menjalankan talenta itu. Yang kedua pun segera pergi menjalankan talenta itu. Tapi yang satu mikir, tuanku iki jahat. Wes satu ini tak simpen ae di bawah tanah. Nanti Tuhan datang tak balik no. Tapi apa Tuhan katakan? Hambaku yang jahat. Berikan yang satu kepada yang 5. Sudah banyak 5 jadi 10 ditambahi. Karena dia mengerjakan talenta itu. Baiklah hambaku. Dan Tuhan katakan juga, kalau ada domba di sebelah kanan, kambing di mana? Di kiri. Jadi kalau yang kiri harus masuk mana? Neraka, ya. Tapi yang berbuat baik katakan, sabar
lepaslah hambaku, masuklah kebahagiaan Tuhanku. Karena melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Terus mereka bertanya, kapan Tuhan aku melakukan? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, Engkau menjenguk aku. Ketika aku di penjara, Engkau melawat aku. Ketika aku kekurangan, Kau beri aku makan. Betul? Hamba yang baik itu tahu kehendak Bapa yang di sorga. Saudara, jadi siapa sesama manusia? Siapa Engkau Tuhan? Ya kalau kamu mengasihi orang yang sesama itu, berarti kamu mengasihi Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh siapa? Allah. Serupa, segambar dengan Allah. Saya salut, Amerika ini begitu memperhatikan orang-orang yang miskin ya. Bahkan sampai ada hal-hal yang betul-betul saya salut. Mereka berbuat seperti kepada Tuhan. Ini loh. Ini yang Tuhan senangi. Untuk Amerika diberkati Tuhan. Diberkati juga yang memperhatikan orang tua. Orang yang menghormati orang tua diberi panjang umur, diberi bahagia, betul? Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Karena itu satu perintah yang penting. Kalau kamu menghormati orang tua dan mereka akan berbahagia dan panjang umur. Wes bahagia panjang umur, luar biasa. Jadi kita harus peka terhadap sesama manusia. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17 katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Maaf saudara, memang kita dengan sesama tidak boleh utang, saling utang, itu dilarang di firman Tuhan. Dikatakan Roma 13 ayat pertama, dikatakan kita tidak boleh utang. Pada siapapun tidak boleh utang. Tapi kalau ada orang yang minjem uang untuk makan, maaf, saya belajar, Pak Henok selalu katakan, enggak usah utang, dikasih sebisa kita memberi supaya orang itu bisa makan. Berarti saudara memberi pinjaman kepada siapa? Kepada Tuhan. Mari kita tidak menutup mata hati kita terhadap orang yang miskin. Puji Tuhan. Saya percaya, saya tutupi dengan kesaksian saya pribadi. Kami punya pengalaman. Sejak dari Pak Henok itu memang orangnya memperhati. Jadi ada seorang ibu itu di kota lain, di Surabaya itu selalu kalau minta sama Pak Henok, dia ditransferi, ala kadarnya kita kasih dia. Ya. Nah setelah Pak Henok enggak ada, ganti saya yang dimintai terus di SMS, di telepon, di SMS. Secara manusia jujur, saya kesal. Loh iya, manusia kayak orang di Uber nagih, kayak orang ditagih utangnya. Padahal saya enggak utang. Ya, saya kesal, betul, jujur. Loh saudara begitu kan kesal dong secara daging.
Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Menegur saya. Cuma gini, untung bukan kamu yang minta. Kamu bisa memberi, berilah. Dan Tuhan, oh ya Tuhan, ya Tuhan, ampuni saya. Ini loh, kita harus peka terhadap sesama kita manusia. Jadi kalau kita lihat, iya saya mau bayar kos, Bu Eno tolongan. Sing suruh ngekos ya siapa? Kok saya suruh bayar? Loh betul enggak? Loh ini daging, betul enggak? Terus enggak gitu nanti belum 1 bulan nanti difoto. Saya ke rumah sakit, saya gini. Kadang-kadang saya kasih firman, kamu doa, jangan mengandalkan manusia, berharap mbak Tuhan. Tapi memang keadaannya mereka, ya orang belum dibukakan mata hatinya, ya gimana? Loh betul enggak? Tapi saya belajar, ada suara yang begitu peka di hati saya. Untung bukan kamu yang minta-minta. Aku sanggup berkati kamu, berkatono orang itu. Roh Kudus lembut sekali. Iya Tuhan, iya. Ya, kita harus peka akan suara Tuhan. Kita harus peka akan sesama kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Kau lanjutkan firman-Mu. Kau lanjutkan pesan firman-Mu. Dengan kasih-Mu ya Roh Kudus. Supaya melekati hati kami. Supaya kami semua memahami dan melakukan firman Tuhan. Yang percaya kita semua mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.